Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini adalah mendengar perkataan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 85 ayat 9 dikatakan, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan." Dengarlah firman Tuhan. Kita diminta untuk mendengar firman Allah, agar kita menjauhkan diri dari kebodohan dan menyingkirkan segala dosa-dosa dalam pikiran, agar terfokus akan mendengarkan firman Allah. Daud mendengar dan menyerahkan diri kepada teguran firman Allah. Dia tunduk sepenuhnya, dia rendah hati dan taat. Inilah yang dimaksud dengan menerimanya dengan lemah lembut. Kebodohan menghalangi manusia mendengar firman Tuhan. Orang bodoh terlalu yakin akan kelebihan dirinya, tapi orang cerdas lebih melihat kekurangan dirinya. Karena orang yang selalu melihat kekurangan orang lain tidak pernah puas dengan hidupnya. 1 Korintus pasal 3 ayat 18, demikian firman Allah, "Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat." Menipu diri sendiri adalah tragedi rohani, dan hal ini adalah sesuatu kebodohan di hadapan Tuhan. Mendengar firman tapi tidak mau melakukan. Banyak orang berpikir bahwa mereka dewasa dan bijaksana, tapi mereka menipu dirinya sendiri. Beginilah firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang haus, lapar, dan dahaga akan Kristus yang sejati. Di dalam hidupnya ada damai, dan hidupnya selalu ada kepastian setiap hari. Karena 1. Bermegah di dalam Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. 2. Dia selalu sadar bahwa dia adalah milik Kristus dan hamba Kristus Yesus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita sajalah memiliki segala kepastian. Sekali lagi, karena hanya di dalam Kristus Yesus
kita memiliki segala kepastian. Karena firman Tuhan akan memberitahu dengan jelas siapa diri kita. Perbuatan baik yang sudah dibentuk oleh firman dalam hidup kita adalah jalan di mana kita pasti akan menemukan diri dalam keadaan diberkati. Tetapi perbuatan itu bukanlah penyebab keadaan itu, tapi karena hasil penurutan kita akan firman Tuhan. Tidak semua orang mengalami damai di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ini disebabkan jika ia menolak melakukan firman Allah dan lebih senang menuruti keinginan duniawi, dan buahnya akan kelihatan pada akhirnya. Damai yang datang dari Tuhan berbeda dengan yang ditawarkan dunia ini. Ini adalah sukacita dan damai sejahtera yang bersifat supranatural. Ini merupakan berkat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita dalam mendengarkan firman Tuhan, yaitu dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan dengan kesimpulan, damai sejahtera yang dari Allah adalah damai yang sejati, yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita yang percaya. Kita akhiri dalam doa. Kami berterima kasih boleh mendengar firman Allah atau perkataan Allah sendiri di dalam kehidupan kami. Dan kami memiliki damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini. Dan biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam kami dan melalui kami, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Damai sejahtera Allah, melampaui segala akal, kan memelihara hati dan pikiranmu. Katakan, dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah, melampaui segala akal, kan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus kan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus kan memelihara